Shalom semuanya, di sini saya akan memberikan kalian sebuah tips atau sebuah tutorial mengenai teknik-teknik dasar dalam permainan catur. Nah, teknik-teknik ini akan bermanfaat bagi kalian yang mungkin baru pertama kali bermain catur atau ingin coba belajar bermain catur. Nah, teknik-teknik ini berfungsi sebagai alat untuk bisa membawa kita ke dalam kemenangan ataupun bisa membantu kita dalam melakukan penyusunan strategi ataupun kita bisa ya intinya teknik-teknik ini tuh digunakan untuk menyerang lawan gitu kan. Biasanya teknik-teknik ini sering digunakan oleh pecatur-pecatur untuk menyerang lawannya supaya bisa mendapatkan keunggulan ataupun kemenangan gitu ya. Intinya teknik ini berfungsi untuk membawa kita ke dalam kemenangan. Nah, teknik kali ini yang saya bahas adalah teknik pin. Teknik pin ataupun teknik pakuan. Teknik pin atau teknik pakuan adalah kita tuh memaksa bidak lawan tidak bisa bergerak karena ada bidak lainnya yang memiliki nilai lebih tinggi di belakangnya. Nah, langsung saja masuk ke contohnya. Nih. Di sini ada bidak hitam, bidak putih. Kita lihat dulu. Poinnya ada berapa? Ada bidak hitam mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin. 6 pion. Sedangkan bidak putih hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5 pion. Nah, sekarang coba kalian temukan teknik pinning. Dalam contoh soal yang pertama ya. Perlu kita ketahui bahwa teknik pin itu artinya kita memaku suatu bidak yang di belakangnya itu ada bidak lain. Ada yang bisa jawab? Oke, langsung saja ya. Di sini. Jadi teknik pinnya itu di sini. Kita memaku benteng yang notabene itu lebih tinggi nilainya daripada kuda. Jadi kuda ini tidak bisa bergerak karena ketika kuda ini bergerak, misalkan kuda ini ke sini. Nah, gajah ataupun peluncur ini bisa saja langsung memakannya karena kondisinya adalah kuda ini dipaku oleh peluncur putih ini. Jadi membuat kuda ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalau bergerak itu maka hitam akan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh teknik pin. Kalau misalkan hitam ini memaksa bergerak ke sini ya bisa saja dimakan. Nah, namun pada konteks ini masih bisa diselamatkan bentengnya karena apa? Ya, ini benteng harus berpindah supaya apa? Supaya kuda ini tidak berpaku lagi sehingga kuda ini bisa bergerak bebas kemana-mana, bisa ke sini. Namun ini ada benteng, jangan lupa. Nah, ini tinggal pindah ke sini ataupun bisa pindah ke tempat yang lain supaya menghindari teknik pin ini karena teknik pin ini sangat berbahaya. Lalu langsung saja masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, teknik pin ini juga bisa dilakukan pada raja. Tidak hanya pada benteng saja, namun pada raja bisa, pada bidak-bidak yang lain juga bisa. Supaya kita ini ya bisa mendapatkan kemenangan melalui pin ini. Nah, jadi langsung saja teknik pinnya itu ada pada pergerakan benteng di sini. Nah, benteng memaku gajah ini dengan begini. Karena apa? Karena ketika gajah ini tidak bisa bergerak karena apa? Karena ketika bergerak ini raja akan terbuka. Jadinya kalau misalkan gajah ini bergerak itu termasuk pada illegal move karena apa? Karena sedang dipin gitu. Gajahnya jadi nggak boleh bergerak. Nah, kemudian langsung saja cara hitam membalasnya adalah bisa menggerakkan rajanya supaya apa? Supaya gajahnya ini tidak terpaku lagi, supaya bisa bergerak lagi. Karena apa? Kalau hitam meremehkan serangan pin ini, maka dia akan mengalami dampaknya. Misalkan dia bergerak ke sini. Nah, putih bisa mendorong pion sebagai tusukan untuk menyerang gajah atau peluncur. Nah, bisa dilihat bahwa gajah atau peluncur ini tidak bisa bergerak mana-mana karena benteng ini memaku gajah ini
Karena apa? Karena di balik gajah ini ada raja. Jadi kalau raja itu notabene kita harus menggerakkan raja supaya menghindari pinning gitu kan. Kalau tidak menghindari pinning ya kita akan mengalami kerugian. Lanjut saja masuk ke contoh soal yang ke ini. Nah, di sini coba kalian temukan cara teknik pinning yang sederhana. Biasanya sering dilakukan juga oleh pecatur-pecatur, apalagi ya yang sering saya lakukan juga, masih sering sih untuk menyerang. Nah, maksud saya di sini kita menggerakkan gajah ke sini untuk memaku kuda ini. Karena kalau dibiarkan kuda ini bergerak bebas, itu akan sangat berbahaya gitu kan. Jadi fungsi teknik pinning ini ya itu intinya memaku pergerakan lawan, pergerakan bidak supaya dia tidak bisa bergerak bebas. Nah, jadi ini teknik pin. Ketika kuda bergerak, menteri akan hilang. Simpelnya begitu. Nah, kemudian contoh soal yang terakhir. Nih, kita mempinning raja. Bisa dilihat jalur pion ini dipin oleh raja. Jadi kalian tuh bisa menyisipkan serangan untuk melakukan teknik pin ini. Gimana caranya? Nah, apakah kalian bisa melihat bahwa di balik pion ini juga melindungi gajah atau peluncur. Nah, di sini notabene bidak hitam nih lebih unggul ya. Namun ketika dia meremehkan teknik pin ini, dia akan mengalami kekalahan ataupun kerugian. Misalkan dia mau menggerakkan sini untuk melindungi pion ini. Nah, namun coba kalian lihat apa langkah terbaik yang bisa bidak putih lakukan untuk memperoleh keuntungan gitu kan. Nah, jawabannya sederhana dan sangat simpel gitu kan. Yaitu dengan bidak putih memakan gajah ini, skak. Nah, pion tidak bisa menggerakkan dan ataupun memakan kudanya karena apa? Benteng ini mempin atau memaku pergerakan pion supaya jadinya pion ini tidak bisa bergerak intinya. Jadi ya raja harus bergerak supaya aman dari skak kuda gitu kan. Nah, jadi intinya kalau kalian menyerang gitu kan, mempin suatu bidak itu, kalian bisa melakukan serangan sisipan gitu, serangan tambahan. Misalkan kalau begini kan kondisinya sudah ada serangan tambahan nih dari kuda. Nah, kalian bisa langsung menyerang bidak hitam gitu. Nah, di sini juga ada serangan sisipan. Kalau misalkan raja begini, ada sisipan pion ke sini gitu kan. Oke. Kalau kalian sudah paham, boleh komen di bawah, ataupun kalau ada kebingungan kalian bisa bertanya di bawah juga. Terima kasih.